Mana jangan lupa. Assalamualaikum. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terdengar jelas Oke, ya? saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman-teman semua. Ya, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Eko atas solusinya. Aduh, saya sudah deg-degan tuh gak bisa dibuka di roomnya. Teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk berdiskusi bersama-sama dengan guru kita presenter hari ini Ibu Kartini dengan judul Mengenal ABK. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil dari Bu Kartini. Bu Kartini ini lahir pada tahun 1975, merupakan seorang penulis. Sudah nulis beberapa buku. Tadi sih dengar cerita baru 4 katanya. Baru 4, Bu. Saya 1 aja belum ya. Tadi saya cerita seperti itu. Sudah 4 buku yang beliau tulis, alhamdulillah. Salah satunya adalah penulis tunggal. Kali ini Bu Kartini akan berbagi mengenai mengenal ABK, anak berkebutuhan khusus. Karena kebetulan beliau sekarang ini bertugas di SLBN Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Mungkin itu saja perkenalannya. Untuk selanjutnya saya pindahkan ke moderator. Silakan Bu Wahyu. Baik Bu Dewi, terima kasih. Selamat siang semuanya, rekan-rekan hebat dimanapun Anda berada. Baiklah, hari ini untuk tidak memperpanjang waktu karena kita juga sudah mengulur setengah jam karena berbagai hal, masalah sinyal, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Eko yang telah memberikan roomnya dan meminjamkan roomnya untuk kami gunakan di siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan acara di sesi jam 1 ini. Baiklah, saya persilakan untuk Bu Kartini membuka dan memulai presentasinya mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Halo Bu Iin. Baik ya, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Bu Wahyu. Kedengeran nggak suara saya? Dengar. Halo? Ibu. Halo. Jelas. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Wahyu serta Pak Eko dan rekan-rekan semua atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini senang sekali saya bisa berbagi sharing bersama Bapak Ibu semua. Baik, dalam 30 menit ke depan saya akan sharing dengan Bapak Ibu tentang anak berkebutuhan khusus. Di mana nanti di diskusi nanti semoga Bapak Ibu bisa lebih mengenal siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebelumnya mungkin di sekolah Bapak Ibu ada menerima anak berkebutuhan khusus? Halo? Ada Bu. Oh, ada ya. Oh. Ya, baik. Langsung saja ya saya share konten. Bentar ya Bapak Ibu. Iya Bu, nggak apa-apa. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan siapa sih anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan untuk anak-anak yang berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen didiagnosa mengalami hambatan dalam pendidikan dan belajar. Ini disebabkan bisa karena faktor internal dari dalam diri anak itu sendiri maupun dari luar anak, misalnya seperti lingkungan keluarga atau dari lingkungan sekitarnya atau faktor eksternal. Nah, sedangkan menurut ahli Howard, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisiknya.
Nah, untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus, secara umum anak berkebutuhan khusus itu meliputi ada 2 kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri akibat kerusuhan dan bencana alam, kemudian anak yang tidak bisa membaca karena kesalahan metode pengajaran, kemudian anak yang mengalami dwi bahasa, misalnya di rumah pakai bahasa daerah, kemudian di sekolah pakai bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya atau kemiskinan. Nah, untuk anak berkebutuhan yang permanen itu terdiri dari tunanetra, tunarungu, anak dengan kelainan kecerdasan, tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, anak lamban belajar, anak autis, dan ADHD. Apa sih yang dimaksud dengan anak tunanetra? Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Ciri-cirinya kurang melihat, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus, sering meraba-raba dan bersandung, kemudian bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering, kemudian peradangan hebat pada kedua bola mata, serta bola matanya itu sering bergoyang terus. Kemudian yang anak tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan atau sebagian daya pendengaran, sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Ciri-cirinya sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, lambat dalam perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap jika diajak bicara, dan ucapan katanya tidak jelas. Kemudian yang ketiga yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tugas-tugasnya. Ciri-cirinya penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu besar atau terlalu kecil, tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai usianya, kemudian tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan, dan yang terakhir koordinasi gerakan itu kurang, misalnya gerakannya tidak terkendali. Yang keempat yaitu anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada anggota gerak, tulang, sendi, dan otot. Ciri-ciri anak tunadaksa, jari tangan kaku, tidak dapat menggenggam, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, kesulitan dalam gerakan, dan terdapat cacat tubuh. Dan ada anak tunalaras. Tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, maupun ringan. Kemudian ada lagi anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa. Bagaimana Bapak Ibu, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Oh, ya. Bentar Bapak Ibu. Bagaimana tadi tunadaksa ya? Iya, Bu, lanjut. Bentar
Sebentar, Ibu. Kemudian anak tunalaras, tunadakwa, anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan tinggi atau gifted, dan anak yang memiliki bakat istimewa atau talented. Anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreatif, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak seusianya. Yang selanjutnya itu anak lamban belajar. Nah, lamban belajar ini ada yang slow learner, kemudian slow learner itu adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunggal. Yang kemudian yaitu anak kesulitan belajar spesifik. Ini bisa termasuk di dalamnya disleksia, kemudian disgrafia. Dan, saya pikir hanya itu yang bisa saya sharing. Mungkin bisa langsung tanya jawab aja kali ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu? Ya, Cukup? Cukup. Baiklah, jika ada yang ingin ditanya atau sharing, boleh Bapak Ibu. Ya, jadi di sini anak berkebutuhan khusus itu ada dua ya. Ada yang permanen. Jadi yang temporer itu sewaktu-waktu Ada yang bertanya, Ibu-ibu, Bapak? Atau Bu Dewi? Ada ya? Sebentar. ini Pak Pak Eko ya, Pak Eko. Eko ya? Ya, silakan Pak Eko, Bu Dewi. Silakan Pak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tipsnya untuk ngajar anak yang seperti itu bagaimana ya? Soalnya bagaimana untuk mengajarkan anak seperti itu terkait dengan misalnya anak yang berkebutuhan khusus tapi di sekolah yang normal. Nah, ya, Tempo hari, beberapa waktu lalu sih, bukan tempo hari, beberapa waktu lalu itu saya sempat memeriksa lembar esai ujian nasional kelas 6 dan itu di Kota Bekasi ya, dan ada sekolah negeri yang memang menerima anak ABK tersebut, dan hasil lembar jawaban esainya pun ya seperti itulah. Artinya kita banyak pada saat penilaian esai itu banyak maklumnya gitu, karena itu berkebutuhan khusus. Nah, apakah kalau di sekolah yang normal itu kemudian anak ini bersekolah di yang normal, bagaimana dengan pencapaian materinya, atau disesuaikan saja dengan kemampuannya dan nilainya ya mungkin kalau bisa saya katakan nilai kebijaksanaan guru, yang penting anak itu bisa menemukan apa sih yang menjadi bakatnya dia di tengah-tengah kekurangannya dia, apa gitu kelebihannya. Apakah seperti itu? Terima kasih. Ya, baik Pak Eko. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Eko. Memang di sini
sepertinya itu termasuk anak tunagrahita ya. Jadi dia IQ-nya di bawah anak normal. Jadi untuk anak tunagrahita ini, untuk belajar akademik memang sulit ya Pak ya. Jadi ya betul sekali. Jadi apa saja yang ditekankan ya apa saja yang sudah dimiliki anak. Jadi tidak usah diharuskan dia bisa mengerjakan soal itu harus sesuai yang diharapkan sekolah, itu tidak mungkin bisa gitu Pak untuk anak tunagrahita. Jadi kembangkan saja apa bakat yang ada di anak tersebut gitu. Biasanya kalau untuk anak tunagrahita itu dia berbakat ada di bidang seni seperti misalnya menari, balet, atau juga melukis itu ada Pak. Jadi kalau untuk akademik memang tidak bisa gitu Pak untuk anak tunagrahita ini. Karena memang IQ-nya itu di bawah anak normal gitu. Ya, mungkin itu Pak Eko gimana? Bagaimana Pak Eko? Berarti ya tadi dengan kata lain kalau mereka sekolah di tempat yang normal menerima jenis rapot yang sama, maka tadi ya guru bersikap tengah-tengah antara dia harus menyelesaikan pendidikannya dan juga dia diharapkan bisa menemukan kelebihan di atas kekurangan tersebut ya. Terus jangan lupa untuk anak ini juga diberikan AIP. Diberikan apa? AIP, PPI, program pendidikan individualnya gitu. Jadi secara klasikal bersama teman-temannya, dia ditarik secara individual diberikan sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi untuk belajar di kelas itu dia berinteraksi aja dengan teman-temannya, bersosialisasi gitu. Untuk akademik, untuk kemampuan dia ditarik PPI, pendidikan untuk individualnya, individual atau IV. Oh, baik-baik. Jadi untuk sekolah yang menyelenggarakan inklusi itu harus siap, orang tuanya terutama ya, harus siap menyediakan shadow teacher. Jadi kan kalau di sekolah umum itu kan banyak ya Pak ya, siswanya. Kasihan gurunya kalau misalnya dia menangani satu anak ini, sementara anak yang lain kan terbengkalai atau repot gitu. Nah, si orang tua ini harus menyediakan pendamping buat si anak yang boleh masuk ke dalam kelas gitu Pak. Oh gitu. Jadi satu guru untuk anak itu. Ya, jadi mendampingi saat dia belajar bersama-sama, si gurunya boleh. Jadi nanti saat PPI, nah shadow teacher-nya ini boleh ikut. Saat belajar di kelas juga. Oke, paham ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini saya sharing. Sebelumnya di sekolah juga ada, kami disuruh mengisi angket untuk pemetaan ini program inklusi di sekolah negeri yang normal, tapi nanti bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus gitu. Sebelumnya juga di sekolah saya ada di kelas 12 itu siswa saya yang tunagrahita. Nah, ini berdasarkan informasi dari teman saya yang mengajar karena kebetulan saya tidak mengajar di kelas 12. Nah, anak ini memang benar-benar lamban sekali dia dalam menangkap pelajaran. Tapi dia rajin seperti hal-hal anak-anak biasa yang lain gitu, Bu. Dia anaknya tetap kayak anak normal biasa, tapi dia hanya lambat saja dalam belajar gitu. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, sebelumnya juga sudah dibuatkan itu BIMTEK di sekolah SMA Negeri 1 waktu itu. Nanti di sekolah biasa itu punya 2 kurikulum, Bu. Jadi kurikulum normal dan kurikulum yang untuk anak inklusi gitu. Dan nanti juga ada 2 kurikulumnya yang memegang itu juga gitu. Jadi disusun gitu. Harus ada sama mungkin ya Bu dengan RC yang ada di daerah masing-masing.
Benar sekali. Jadi kita harus butuh bantuan juga dari memang yang lebih mengerti lah, lebih paham dengan kondisi anak Kondisi kebutuhan khusus itu gitu, seperti ibu yang lebih lebih tahu begitu. Gitu, Bu. Jadi nanti pasti ada. Kan nggak mungkin ya kayak yang Pak Eko bilang tadi, anak ini dia menjawabnya sekenanya atau mungkin sangat tidak sempurna. Kita memberi nilainya memang iya sesuai kebijaksanaan, tapi kalau nanti sudah ada kurikulumnya, pasti sudah ada programnya, baik dalam penilaian, baik dalam cara penanganannya, baik dalam ketika dia belajar di kelas, begitu. Kalau menurut saya ya, begitu, Bu. sebelum masuk kan anak ini dia kan diidentifikasi dulu terus Iya, assessment. benar. Sesuai asesmennya ini nanti kan dia tahu tuh kemampuannya sampai di mana. Nah, jadi pembelajarannya sesuai asesmen itu, jadi tidak mengikuti anak yang di kelas gitu. Kalau untuk anak yang tunagrahita ya. Iya. Jadi selain dia belajar klasikal, dia juga harus ada pembelajaran secara individual gitu. Jadi ditarik Iya. waktu-waktu tertentu belajar secara individual. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan lagi? Ini Bu Dewi Ranti mohon izin. Sepertinya dia tadi memberikan pesan ke saya jika dia ada rapat dadakan. Oh iya. Jadi nanti saya juga. Sampai jam berapa ya Bu Wahyu? Harusnya kan jam 2, Bu. Tapi tadi kan kita baru mulainya jam 1:30. Jadi sebenarnya masih ada lagi waktunya. Tapi jika yang lainnya tidak ada respon lagi, saya kira Bu Kartini ada yang mau ditambah lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, udah ya Bu. Mungkin pada ngantuk juga kali ya. Halo. Halo Pak Eko, presensi Bu Dewi Pak, tapi Bu Dewinya lagi rapat dadakan. Oh, minta oh, nggak bisa dikirimkan Jadi saja, Li. Japri aja nanti yang hadir di sini. Iya. Biar on time. Iya. Bu Kartini itu SLB-nya negeri ya? Kalau negeri berarti kalau misalnya ada sekolah inklusi itu betul nggak sih ada apa namanya dana tambahan untuk sekolah inklusi itu? Soalnya saya ada sebagian saya dengar itu ada yang sebetulnya ada tapi ada juga yang tidak ada. Itu ada ya orang tua yang anaknya ABK tersebut diminta bantuannya untuk partisipasi pendidikannya. Saya bilang, oh masa seperti itu ya? Kasian juga dong kalau seperti itu adanya gitu. Ya, memang kalau di provinsi sebenarnya ada ya Pak ya. Saya juga bingung kadang di Kota Bekasi ini. Jadi keberadaan kita itu kurang gimana ya? Mungkin karena minoritas ya, jadi kurang kan gitu. Tapi sekarang sepertinya Wali Kota Bekasi sudah mendirikan sekolah khusus untuk ABK. Katanya sih mau dibuka tahun ajaran ini. Nah, untuk dana penyelenggara inklusi bagi sekolah-sekolah umum itu sebenarnya saya juga katanya ya Pak ya. Hanya ada. Ya, tapi kebenaran nggak tahu gitu. Jadi masih katanya ya Bu. Dan memang pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menekankan harus menerima ABK. Tetapi kendalanya kan sekolah-sekolah umum ini dari sarana dan prasarana, kemudian tenaga kerjanya juga ya Pak ya. Nah itu iya betul. Ya mungkin itu aja Pak. Ya, makasih Ibu Kartini. Lagi Pak. Cukup, ya, cukup. Sama-sama, Pak. Ya, saya kembalikan ke Bu Wahyu. Bu Wahyu. Halo Bu, koneksinya ya? Pak Eko, Bu Dewi nggak bisa masuk katanya Pak. Linknya aja nggak bisa dikirim lewat WA aja kalau nggak. Itu udah saya buat di chat Pak, link presensinya. Oh ya udah. Dia pengen masuk, tapi nggak bisa masuk katanya. Masa sih tinggal klik linknya gampang makanya? Iya, nggak tahu nih apa sinyalnya kali ya. Coba klik linknya aja.
Sama Mas, emang, apa setiap kita ada aja masalahnya. emang roomnya kekunci ya? Nggak tahu nih Oh iya saya. iya iya. Oh iya 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 iya, sudah sudah. Berarti Kekunci. tes dulu ya Pak. Oh ya udah. Iya, Udah saya. baru nge saya. Berarti lock ya tadi. Mm-mm. Pantesan harus request dulu kalau gitu. Sudah Bu, masuk lagi. Iya 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 iya. Ningkong ini. Ngantuk ya, Pak ya. Saya lagi Jam-jaman. beresin nilai Bu dari pagi belum kelar-kelar. Oh, Pak banyak. Eko, John, kalau bulan puasa nanti jadwalnya di Jumat gimana ya Pak? Kan itu udah saya share sampai hari Minggu depan ya. Minggu tanggal 20 berapa tuh? 7 ya. Ya nanti menyesuaikan aja kalau misalnya sekiranya kan saya mulainya jam 8 kalau saya nggak salah tuh. Ya, Jam 8 terus sorenya ada yang dari jam 3 atau setengah 4 jam 3 sampai jam 4 atau setengah 4 sampai setengah 5. Itu kan dua waktu yang saling bersinggungan sebetulnya. Nggak apa-apa nanti buka 2 room. Kalau masing-masing punya 2 room nanti eh, saya masuk sama mana, Kong masuk mana gitu. Jadi berbareng. Cuman ya karena itu kan puasa sudah mendekati waktu buka kalau jam Iya, segitu ya. Pak. Menurut saya paling efektifnya sampai jam 3 doang itu kalau dari pagi sampai jam 3. Iya, kalau menurut saya sih mendingan di atas jam 3 yang kosong. Tapi ibu-ibunya nggak tahu sih masuknya jam berapa ya biasanya. Iya kan masih WFH juga kan? Iya, bisa sih Ya Pak. paling jam 8 jam Diselesaikan dulu. ntar jam eh, masak dah. Ngomong udah lengkap. Materi Pak. Bu Dewi yang nggak ada ya Pak ya? Masuk. Bu, siapa mau masuk? Terkunci. Bu Sofa. Buka kok. Udah. Bu Dewi, Bu Iin. Ya. Ya Bu. Sejak sekolah menjadi Bu. Saya ngerasa tuh luar biasa sekali guru-guru ya ampun, luar biasa sekali lulus di situ. Saya kasih cerita Bu. Waktu PMDK tuh sebenarnya nggak nggak ngajar diterima di PLB. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah mulai cinta anak-anak. Jadi dengan Jadinya ngajar mereka itu kita jadi tambah rasa syukur itu lebih bertambah gitu. Bersyukur ya. Ya, iya. Ya, Pak kita itu insya Allah Ibu itu fokusnya atau basically-nya di bidang nah ngambilnya dulu tunarungu sama anak berbakat. Tapi setelah di lapangan nah kan banyak tuh pendidikan
untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kebanyakan anak Soalnya teman saya kan ada yang waktu saya bukan saya tanya, kamu ini narungu gitu, jangan ya, nah, kenyataannya kalau di lapangan itu kan jadi kita kekurangan guru ya Bu jadi ya, jadi harus bisa sih kayak sebenarnya, mau nggak mau itu harus gitu. bisa gitu. Heeh. Oh, jadi masih kekurangan guru Bu Iya, di SLB kurang Ibu Bu, karena sendiri? kan anak SLB itu satu kelas maksimal 5 atau 6. Iya, Jadi benar-benar. ya banyak yang datang Bu gitu di sekolah negeri ini gitu. Bu, di SLB Ibu itu siswanya ada berapa, Bu? Hampir 200-an. Banyak ya. Terbanyak se-Jawa Barat itu di Bekasi Bu, anak-anak apa berkebutuhan khusus se-Jawa Barat gitu ya, di Bekasi paling banyak. Itu kenapa ya Bu bisa sampai kekurangan guru, kan padahal setahu saya juga banyak sarjana yang mengambil di jurusan pendidikan luar biasa itu. Kebanyakan dulu sih ya waktu saya lulus ya biasalah kita kan kepengennya lulus sarjana gajinya besar gitu Ya, kan. tidak sesuai passion ya, Bu. Untuk di SLB ini kan gajinya kecil kalau yang masih honor ya. Ya rata-rata mereka lebih ke pusat-pusat terapi, ke rumah sakit gitu. Oh, lebih milih ke situ ya. Nah, kalau belum PNS kan masih istilahnya masih ya di mana ya, masih di bawah UMR lah kalau Iya, Bu. gaji honor Saya di paham Jawa sekali, Barat Bu. kan. Saya juga pernah honor. Apalagi saya nih honor tahun Berapa, Bu? 13 tahun. Wow, luar biasa Ibu, benar-benar luar Lumayan biasa. langsung diangkat ya. Saya 1 tahun, Bu. Oh, hebat. Rezeki Bu Jadi masing-masing. 13 tahun pindah sana pindah sini. Oh, jadi sebelumnya Ibu udah ngajar di beberapa sekolah ya berarti? Iya, di umum pernah, di STM pernah, di SD umum pernah, Menurut Ibu yang paling mana-mana. menantang, Bahkan di paling pabrik juga pernah. mana Bu? Yang paling menantang? Yang paling Dari semua sulit sih mungkin jenjang. ya anak autis ya. Anak autis itu paling sulit ya kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka karena mereka ini kan benar-benar harus diterapi sejak dini gitu loh Bu. Jadi kalau autisnya udah dewasa, udah misalnya udah usia-usia sekolah itu sulit sekali Bu. Jadi, Ibu pernah ada perlakuan yang gimana gitu dari anak autis, misalkan kayak dipukul atau mungkin dicolek-colek gitu atau gimana gitu Bu? Pernah Kan katanya gitu ya kalau digigit sampai iya ada yang nah iya itu dilempar. Tapi ya atas inilah iya, masih kecil kan. iya, iya. SMA atau SD gitu Bu, ada perbedaan nggak Bu cara Ibu mengajar anaknya gitu? Layanan apapun lah yang ini yang pernah Ibu tanganin gitu, yang pernah Ibu handle. Ya kurikulum
SMP itu kita lebih menekankan ke keterampilan, Bu. Jadi ke akademiknya itu tidak sedikit Nggak terlalu gitu. lah, Bu. Iya. Lebih banyak vokasionalnya seperti misalnya tata rias, tata busana, kemudian tata boga, membatik, itu lebih banyak ke arah keterampilan gitu. Yang lebih ke skill-nya juga. Jadi kayak SMK mungkin ya, cuman sayangnya kalau di SMK itu kan guru-gurunya tenaga ahli ya, kayak misalnya komputer, benar-benar sarjana komputer gitu kan. Nah kalau di SLB enggak, jadi guru kelasnya yang harus menguasai semua. Bisa. Tapi ya, Harus kita jago semuanya. kalau untuk kayak membatik itu kita manggil guru yang ahli gitu. Oke, welcome Bu Dewi Ranti. Welcome back dia. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, saya rasa bisa ditutup ya Bu Dewi. Bu Kartini ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup sekian ya Bu. Soalnya ini ada lagi nggak ya jadwalnya, takutnya ngeganggu yang jadwal setelah kita gitu. Saya rasa udah cukup Bu dari saya. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Boleh saya tutup dulu sebentar Bu Wahyu? Boleh Bu. Inan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya ingin nutup dengan pantun ya, boleh nggak Bu, Pak? Wah, boleh dong, boleh banget. Ya, pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Terakhir sudah sesi ini, semoga bisa memberi manfaat. Amin ya Allah, amin. Wah, luar biasa. Buah jambu, buah pepaya. Tidak Iya. lupa bunga selasi. Cukup sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Di Jakarta naik metro mini. Metro mini ada di perempatan. Semangat Bu. Sampai di sini salah dan hilap mohon dimaafkan. Kami sampai Bu. Udah kayak orang Melayu ini berbalas pantun. Ada yang mau balas? Saya kan orang Betawi, Bu. Iya, sama dengan orang Melayu ya berarti. Oke, Iya. terima kasih buat Bu Kartini. Sangat bermanfaat dan sangat enjoy untuk diskusinya siang hari ini di siang waktu yang sangat-sangat menggoda untuk tidur. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan hadir di room kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Dewi Ranti. Ya, terima kasih banyak Bu Wahyu, Bu Kartini. Luar biasa sekali Bu Kartini. Memang enggak inilah. Enggak salah kalau beliau adalah penulis untuk buku-buku anak yang berkebutuhan khusus ya. Belajar Bu Dewi. Oh iya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mohon maaf juga kalau ada kendala di teknis. Terima kasih buat Pak Eko atas pinjam ruangannya. Sampai ketemu lagi di sesi trio Dewi Wahyu dan Kartini di sesi-sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.